Kita sekarang ke pembicara selanjutnya. Ya, beliau yang tadi saya sampaikan, seorang pengusaha nasional dan juga anggota DPR RI. Ya, kita akan berkenalan dengan beliau. Sudah siap ya? Oke, inilah profil beliau, Pak Rofik Hananto. Ya, beliau Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader di DPP PKS. Ya, beliau juga anggota DPR RI, fraksi PKS. Ya, kita bisa belajar banyak hal dari beliau tentang bagaimana naik kelas, ya, bagaimana berbisnis dan seterusnya. Sudah siap? Pak Rofik sudah siap? Siap. Oke. Sebelum mulai, boleh dikasih pantun dulu ini ya, Pak Rofik ya. Ya. Pantunnya begini. Ke Purbalingga menunggang kuda. Wih. Asik. Jawab dong, asik gitu. Aduh. Jawab dong, asik. Ke Purbalingga menunggang kuda. Kudanya laju secepat angan. Angan ya, bukan angin, karena angan itu lebih cepat dari angin. UMKM Indonesia akan tetap berjaya walau dihadang selaksa rintangan. Kenali, pasarkan. Silakan, Pak Rofik. Ya, terima kasih. Saya share video presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu bahagia, wabil khusus yang teristimewa Bapak Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki serta jajarannya Pak Damanik ya, Pak Damanik dan teman-teman semuanya dari Kemenko UKM, Pak Presiden PKS sekaligus founder Asikpreneur, anggota DPR RI, Bapak Ustadz Ahmad Saihu yang kami hormati, kami muliakan, juga kami banggakan, Bapak Dr. Zul, Gubernur NTB, Ketua BPKD yang kami hormati, kami banggakan, Pak Iwan Abah Iwan, Genpro yang kami hormati juga, Pak Wawan, CEO Dermakan yang kami hormati juga. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, host kita nampak sekali sangat cerah, segar, dan muda, sehingga acara webinar yang kita laksanakan hari ini terasa begitu segar dan bersemangat. Terima kasih pada Pak Teguh dan Pak Burhan. Teman-teman semua berbahagia, saya ucapkan pertama kali terima kasih kepada panitia webinar nasional bidang BPJ DPP PKS yang telah bekerja begitu keras sehingga acara hari ini webinar nasional pertama bisa berjalan dengan baik dan diikuti oleh cukup banyak peserta. Mudah-mudahan nanti webinar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih setiap 1 bulan sekali bisa diikuti oleh peserta yang lebih banyak, sekaligus juga sponsor yang lebih banyak. Setiap webinar diharapkan para teman-teman saudara UMKM untuk mulai mengenalkan produk-produknya kepada masyarakat khalayak umum melalui webinar seperti ini. Apalagi webinar ini nanti direkam dan akan disebarluaskan ke kader PKS, kepada masyarakat secara umum. Teman-teman berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Jadi BPJ ini adalah salah satu bidang di DPPKS yang lumayan irisannya cukup banyak dengan salah satunya kalau pemangku kepentingan di negara ini adalah Kemenko UKM. Dan BPJE punya semangat, punya spirit ketika menjalankan tugasnya amanah ini adalah dalam rangka untuk memberdayakan dan mensejahterakan. Sebuah panggilan, tugas, amanah bagaimana bidang ini mampu memberikan peran sertanya dalam rangka untuk memberdayakan
dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya kader PKS. Bapak Ibu berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Zul, Dr. Zul, bahwa kalau bicara masalah UMKM ini cara yang sangat seksi, sangat sensitif terkait dengan ekonomi dan politik. Dan kebutuhan utama UMKM sebenarnya di semua negara berkembang, UMKM bisa berkembang dengan baik dengan dipenuhinya tuntutan peran pemerintah. Jadi di mana-mana, di Malaysia, bahkan di Singapura, di Filipina, di Vietnam, pengembangan UMKM khususnya di Asia Tenggara misalnya itu sangat menuntut peran pemerintah. Nah, nanti teman-teman semua yang berbahagia yang hadir pada webinar hari ini, pemerintah cukup banyak perannya di bidang UMKM ini. Mari kita manfaatkan dengan baik segala fasilitas, segala dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah, mulai salah satunya melalui Kemenkominfo. Yang kedua adalah perlu kejelasan terkait dengan roadmap pembangunan ekonomi kerakyatan, karena UMKM ini sangat beririsan dengan berkembangnya, tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Karena UMKM adalah bisnis milik rakyat, bisnis yang benar-benar menjadi urat nadi ekonomi bangsa yang dijalankan oleh masyarakat banyak. Ini kondisi kita, saya memberikan flashback sedikit. Jadi tadi sampai oleh Pak Teguh, host kita, bahwa UMKM sudah terbukti bahwa hasil dari penelitian AK3, the Center of Micro and Small Medium Enterprise Economic atau SEMSET ini, kemudian the Center of Economic and Social Studies SES tahun 2000 menemukan sebuah fakta yang sangat bahwa UMKM punya daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama masa krisis. Jadi ini kasus tahun 98 Indonesia, krisis ekonomi yang sangat luar biasa besar. Ternyata ditemukan fakta yang sangat bahwa UMKM punya daya tahan untuk hidup, tetap eksis, dan mampu meningkatkan kinerjanya bahkan di masa krisis. Meningkatkan kinerjanya selama masa krisis ekonomi. Dan sekarang terbukti ketika ada masa pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini, atau hampir 1 tahun ini, UMKM meskipun di awal terjadi kontraksi dan goncangan, tapi kemudian mampu untuk cepat berdiri dan tetap mampu untuk cepat berdiri dan makin eksis. Punya tahu cara jalan, menemukan jalan keluarnya. Nanti mungkin salah satunya teman-teman UMKM bisa belajar banyak dengan Pak Wawan ya, salah satu CEO doyan makan, CEO yang bergerak di bisnis kuliner yang paling terasa betul dampaknya terkait dengan wabah pandemi ini. Tetapi itu hanya berlangsung lebih dari 100 hari, tidak lebih dari 3 bulan. Beliau langsung bisa bangkit dan mampu menemukan cara untuk eksis dan terus bertumbuh sampai sekarang. Teman-teman nanti penting sekali untuk mendapatkan ilmu yang sangat menarik, ilmu yang benar-benar best practice beliau di dunia kuliner, dunia yang sangat rentan dengan dampak pandemi ini. Terus kemudian di tahun 2010 sampai 2020 Indonesia membuat sebuah roadmap untuk UMKM adalah peningkatan daya saing produk UMKM di pasar global. Jadi ini memang membuat sebuah goals sebuah target kepada dunia UMKM di Indonesia setelah terbukti tahun 2000 mampu eksis meskipun terkena krisis 2010 sampai 2020 ini melakukan peningkatan daya saing produk UMKM di pasar global. Terbukti di data 2018 UMKM di Indonesia ada 60,4 juta unit usaha, 99 menyerap tenaga kerja nasional, 98,2 tapi masih berkutat di usaha mikro. Ini yang
item ketiga ini 98,2% masih berkutat di usaha mikro ini menjadi sebuah PR yang mungkin bisa kita bahas bersama-sama, bisa kita renungkan bersama-sama. Bahkan UMKM sebagai sebuah bisnis yang sangat merakyat dan dimiliki orang-orang kecil di tengah masyarakat, ternyata bisa memberikan kontribusi lumayan besar, 60,4% kontribusi PDB. Ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu bahagia. Jadi ada data, terus kemudian tahun 2020 ada penumbuhan dan pengembangan UMKM tahun 2020 sampai 2020, 2010 sampai 2020 daya saing. Nah sekarang 2020 sampai 2030 menuju Indonesia Emas ada penguatan ke UMKM Go Digital. Nah ini Bapak Ibu bahagia, di 10 tahun pertama di tahun 2010 ternyata UMKM juga punya peningkatan yang luar biasa bagus di Indonesia. Ada 52 juta unit usaha, ada berapa? Ada 92 tenaga kerja. Tapi yang menarik dari 92 juta tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, separuhnya itu masih berkutat di bisnis yang terkait dengan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Memang ini menggambarkan Indonesia sangat agraris, sangat kuat, masyarakat hari ini memang benar-benar menjadi lumbung pangan nasional atau menjadi penduduk Indonesia. Tapi ini menarik ya, karena apa? Karena dengan data seperti ini 2010 separuh dari UMKM itu masih di pertanian, di perkebunan dan perikanan sampai ke sampai perikanan itu tidak memberikan dampak yang cukup signifikan kepada peningkatan indeks Human Development Index, kepada indeks pembangunan manusia. Jadi daya belinya masih kurang, terus kemudian tingkat kesehatannya masih standar, tingkat pendidikannya masih pas-pasan dan sebagainya. Dan itu berbeda dengan pengembangan UMKM yang ada di negara tetangga seperti di Malaysia misalnya. Selama 10 tahun pertama, jadi mungkin ini menarik nih teman-teman semuanya berbahagia. Di negara-negara ASEAN ini hampir semuanya pertumbuhan UMKM itu mulai tahun 2000-an ya, mulai tahun 2000-an. Meskipun di Malaysia itu mulai tahun 71 karena ada sentimen pengusaha pribumi tidak banyak berkembang di Malaysia. Tapi rata-rata tahun 2000-an itu setelah adanya krisis ekonomi yang melanda di begitu banyak negara di waktu itu ya, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, ini menarik. Yang menarik adalah 10 tahun pertama di Malaysia itu UMKM itu bisa mampu masuk kepada industri yang di Indonesia itu sangat tabu untuk UMKM, yaitu contohnya pertambangan dan industri. Jadi bisnis-bisnis pertambangan, energi dan industri itu di Malaysia tahun 2000 sampai 2010 itu mulai bisa dikelola oleh UMKM. Nah, ini mungkin yang menarik karena sampai sekarang bisnis-bisnis pertambangan dan sebagainya itu di Indonesia masih sangat jauh peran UMKM di situ. Padahal itu adalah salah satu hajat hidup masyarakat, bisnis yang tidak bisa lekang oleh zaman, yang dibutuhkan oleh manusia sepanjang zaman, oleh penduduk secara dan dibutuhkan oleh banyak orang di negeri ini. Nah, ini mungkin nanti jadi tantangan kita bersama terkait dengan kurang bergeraknya, kurang melebarnya kemampuan UMKM itu bisa mengambil peran di industri lain selain industri yang tadi kita sampaikan, industri pertanian, perkebunan, perikanan. Kalau sekarang yang mulai tumbuh di tahun 2010 sampai 2020 di Indonesia itu adalah industri kreatif, tapi separuhnya lebih ada industri kreatif kuliner. Jadi seperti Pak Wawan itu memang luar biasa ya, serapan pasar untuk industri kuliner di Indonesia. Bahkan Kementerian UMKM sendiri bahkan Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri mencatat bahwa hampir separuh dari industri kreatif di Indonesia yang berkembang adalah bidang kuliner yang dikelola para UMKM. Ini teman-teman sudah bahagia, mungkin nanti kita bisa
banyak berdiskusi, termasuk di sini ada pejabat dari Kemenko UMKM. Kita berharap nanti bisa berdiskusi antara kami BPJE dengan Kemenko UMKM untuk coba hearing, sharing, dan diskusi ya, memberikan brainstorming bareng-bareng gimana menemukan cara agar UMKM ini bisa semakin melebar perannya di tengah-tengah ekonomi, pusaran ekonomi di Indonesia. Ini data dan fakta UMKM tulang punggung ekonomi. Jadi Bapak Ibu semuanya harus paham bahwa UMKM ini memang benar-benar jadi tulang punggung ekonomi, meskipun belum mendapatkan tempat yang layak di negeri ini. Tapi kita sangat paham, datanya sangat nyata bahwa 60 juta pelaku unit usaha itu adalah UMKM. Yang menarik adalah dari 60 juta unit usaha itu 98,7% masih di level mikro. Level mikro itu berarti dia itu UMKM yang omsetnya di bawah 1 juta per hari. Jadi memang untuk kalau menggambarkan seperti ini, berarti dia UMKM-nya dikerjakan oleh keluarga, oleh perorangan, suami atau istri atau suami istri, tambah anak-anaknya. Belum mampu untuk membuka lapangan kerja lebih luas, mungkin 1 atau 2 saja yang membuka lapangan kerja. Makanya wajar kalau pekerja di Indonesia yang totalnya 154 juta pekerja ini 90%, 99% atau 98% sekarang di sektor UMKM, karena memang unit usaha UMKM sangat besar ya, sangat besar. Tapi besar segede ini 64 juta unit usaha UMKM ini 98,7 di level mikro, hanya 1,3 yang di level kecil dan menengah ya. Jadi kecilnya, yang menengah sedikit sekali, yang kecilnya lumayan, tapi hampir semuanya adalah level mikro. Ini tantangan karena pebisnis usaha dengan level mikro, omset di bawah 1 juta rupiah per hari itu belum mampu untuk menjadi pengusaha yang berdaya dan kuat itu ya. Ya, mereka rata-rata untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan pribadinya, belum sampai kepada kemampuan untuk memperluas bisnisnya atau meningkatkan kapasitas bisnisnya lebih gede lagi. Yang menarik adalah di tahun 2020 ada 13% atau 8 juta yang menemukan jalannya sendiri di masa pandemi kemarin untuk masuk ekosistem digital. Jadi ketika warung tutup, semua tutup, orang berkerumun sudah nggak boleh dibolehkan, dibatasi sekali, bisnis mandek di mana-mana. Kalau rumah makan itu dine-in-nya sudah nggak ada lagi, sedikit sekali yang makan di resto, semuanya makan harus diantar. Tiba-tiba muncul ada pergerakan ya, UMKM menemukan jalan sendiri. 13% atau 8 juta para pelaku UMKM masuk ekosistem digital. Bahkan penjualannya lumayan menarik, ada 3,1 juta transaksi per hari penjualan online produk-produk UMKM di Indonesia. Nah, ini menjadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan buat para pelaku UMKM. Dan ini akan ditingkatkan. Tadi disampaikan oleh Pak Kemenko UMKM, Pak Menteri Pak Teten, bahwa target 21 itu akan ada 10 juta dari 8 juta, diproyeksikan ada 10 juta pelaku UMKM yang akan masuk ekosistem digital atau 16%. Karena apa? Karena tren akses pasar digital terus naik, khususnya buat para pelaku UMKM di mana-mana ini. Bahkan sekarang ada tren yang juga melanda di Indonesia adalah tren M2C, manufacturer to customer, terus meningkat. Jadi customer atau market direct access. Jadi para pelaku UMKM itu langsung hubungan langsung dengan para customer. Jadi dia buat produk yang inovatif, kreatif, bagus, bermutu, berkualitas. Dia langsung direct dengan customer, langsung berhubungan langsung dengan customer. Dia buat dari rumahnya, dibuat dari mini plan-nya, dari pabrik kecilnya, dia buat dari sentra produksinya, dia buat dari showroom-nya, dia dibuat dari workshop-nya, dia buat dari bahkan mungkin pabrik agak gede, langsung ke market, langsung ke end user, langsung customer. Nah, ini ada tren seperti itu. Karena apa? Karena dia pakai
pakai digital, kekuatan digital ya. Jadi UMKM go digital itu adalah sebuah keniscayaan ketika melihat tren behavior, customer behavior, kebiasaan customer hari ini berubah, banyak berubahnya, banyak berubahnya. Jadi sekarang dia itu beli produk lewat digital itu bukan sesuatu yang hanya produk yang diinginkan, tapi produk yang dibutuhkan. Dulu mungkin orang belanja produk digital itu yang diinginkan. Saya kepengen ini, saya suka ini. Tapi sekarang bukan sekedar ingin, tapi yang dibutuhkan. Jadi saya harus makan pakai produk lewat digital. Saya harus beli baju, bahkan baju-baju yang sangat biasa pun dibeli pakai digital dan sebagainya dan seterusnya. Ini mungkin ada fenomena baru yang perlu untuk difahami dan diketahui oleh para pelaku UMKM sekaligus segera belajar cepat untuk masuk ekosistem digital. Yang kemudian yang kedua adalah kita punya tantangan juga, bahwa memang tantangan yang besar hari ini adalah nggak mungkin bisa, tadi sampaikan oleh Pak Gubernur, UMKM itu bisa tumbuh besar ya, menjadi gede itu nggak mungkin kecuali ada dukungan dari pendanaan. Ya memang kondisi sekarang ini adalah ada excess capital itu yang berlebih di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang sentra pertumbuhan. Jadi dia sulit sekali masuk ke ruang-ruang produktivitas yang minim dana. Jadi padahal desa itu adalah ruang-ruang produktivitas, kreativitas, tapi dananya minim. Padahal kreatif sekali. Nah ini mungkin kita perlu ada gerakan ke sana, yaitu meredistribusi dana yang ekses yang berlebih di kota-kota besar ini untuk masuk ke ruang-ruang produktivitas yang minim dana. Padahal kita tahu bahwa desa, UMKM, pelaku ekonomi kreatif itu adalah mereka-mereka yang punya bisnis dan punya bisnis yang pertama memang produknya kreatif, yang kedua dia biaya-biayanya sederhana di kampung-kampung di desa, sehingga dia bisa memberikan kesempatan kepada para investor, kepada para pemilik dana untuk berbagi, mendapatkan bagian yang bagus. Ini benar-benar terjadi ya. Jadi saya misalkan ada beberapa rekan pelaku UMKM mulai sekarang udah mulai banyak yang mengajukan proposal bisnis kerjasama. Ketika berbagi hasil itu ternyata luar biasa ya. Ini ada pelaku UMKM penjahit, busana itu untuk jadi udah dapat job order, udah dapat kesempatan untuk membuat produk yang terima pasar, tapi tidak ada dana. Ternyata ketika masukin dana ke situ, pengalaman teman-teman di daerah, di desa ini atau di kota-kota kecil di Indonesia, ternyata dia itu ketika masukin dana ke situ, akses capital dari tempat dirinya ke ruang-ruang produktivitas, profitnya bagus, untungnya bagus, valuasinya bagus. Dan redistribusi dana di kota besar yang excess capital ke desa, ke pusat, tadi Pak Gubernur sampaikan ada industrialisasi, penguatan industrialisasi potensi daerah, itu dia butuh beberapa harapan mereka, itu ada persyaratan yang tidak terlalu rumit, modelnya lebih simpel. Makanya wajar sekarang ada fintech, P2PL sama ECF yang cepat sekali bergerak. Karena apa? Karena mereka lebih simpel dan tidak rumit ya. Nggak perlu ketemu, hanya lewat online. Ini fintech itu nanti mungkin perlu hati-hati ya, karena ada banyak fintech gadungan ilegal yang dia itu luar biasa kekuatan rentenya ya, lebih rente daripada pelaku bisnis rente di pasar-pasar ini, karena mencari kesempatan. Nah, mungkin nanti dari BPJE, dari teman-teman ini bisa berkolaborasi mencari alternatif penguatan modal, termasuk dengan KUR perbankan, termasuk dengan BUMN, ada dana revolving fund, dana bergulir dari BUMN, dana CSR, itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan usaha-usaha kerakyatan, usaha UMKM.
Terus ini adalah salah satu workflow-nya BPJE yang sudah tadi diserahkan oleh Pak Burhan. Kita punya empat departemen, jaringan kemitraan, diklat, pemberdayaan, dan investasi pembiayaan. Ini empat jaringan ini, empat departemen ini sudah sudah kita susun berbagai tupoksinya dan renstranya untuk tahun 2020 sampai 2025. Mudah-mudahan nanti bisa menghadirkan ide-ide kreatif, menghadirkan program-program yang sangat menarik untuk masyarakat pelaku UMKM di Indonesia yang kita akan bantu untuk semakin luas terkoneksi dengan teman-teman PKS, teman-teman masyarakat umum, pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Ini kalau isu utama disampaikan bahwa isu utama memang ini jadi sebenarnya di di Kementerian UMKM sendiri sudah cukup banyak ya, ada sekitar 170-an, 100 lebih triliun lah dana untuk pengembangan usaha. Tapi yang menarik adalah di pemerintahan sekarang ini ada dana-dana yang memang benar-benar itu dipakai untuk mendukung UMKM, termasuk dana dari Kementerian Desa, bahkan ada 20 kementerian yang dia punya akses untuk dananya itu melibatkan UMKM. Lebih dari 700 triliun dana-dana APBN itu bisa dipakai untuk menguatkan UMKM. Terus ini tadi sampaikan terakhir ya, jadi yang terakhir ini ada yang mungkin nanti ini penting, nanti teman-teman semua di para pelaku UMKM untuk mulai menata nih, berkoordinasi dengan termasuk dengan kita. Tadi informasi dari Pak Menteri ada 124 triliun dana UMKM tahun 2020 untuk pengembangan usaha, pasti nanti akan naik lagi tahun 2021. Bahkan disampaikan bahwa 40% anggaran kementerian dan lembaga itu harus menyerap produk UMKM, BUMN yang proyek kegiatan di bawah 14 miliar diserahkan ke UMKM, termasuk yang terbaru adalah haji. Dan yang menarik adalah ini teman-teman semuanya kalau punya produk kreatif, apalagi yang sudah ikut lomba-lomba yang dilakukan oleh BPJ PKS ini, nanti kita upayakan ya untuk teman-teman proaktif masukin ke e-katalog LKPP ya, yang dibuat oleh Kemenkom UMKM agar produk kita itu terkoneksi dengan pemerintah. Terima kasih dari saya. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Sukses selalu untuk UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.